dengan bangga, bangga bersarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka muhabbat habibika Sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. A'inna ala tibai sunnatihi wa aminna ya Rabbana ala millatihi wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwaihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita masuki hikmah yang ke-165. Bunyinya adalah jika seseorang membantumu lalu engkau anggap ikut campur, atau mengingatkanmu lalu engkau anggap mengekangmu, sungguh engkau telah berada dalam kebusukan prasangka buruk yang membahayakan. Dan jika itu orang tuamu, maka engkau berada dalam durhaka halus yang menyengsarakan. Sadari diri. Mungkin ada orang yang membantu kita. Dia niat membantu. Akan tapi ternyata serta-merta kita menilai, kenapa kamu ikut campur urusanku? Sehingga betul merasa bahwasanya orang yang datang ikut campur atau membawa bantuan, menolong, itu sebetulnya dari perasaan hati. Yang bisa jadi itu adalah orang tua, keluarga, dan seterusnya. Bayangkan saudaramu tiba-tiba datang ke rumahmu karena mendengar dirimu mendapatkan satu musibah, ekonomi atau yang lainnya, keluarga, dan sebagainya. Karena dia mendengar dengan benar. Bahkan mungkin yang punya permasalahan dengan kita ini dia tak tahu. Lalu datanglah saudara kita kepada kita, ingin menawarkan bantuan untuk memberikan solusi. Bagaimana tidak dikatakan saya prasangka buruk dan busuk hati, sombong, ternyata saya mengatakan begini, kenapa kamu ikut campur urusan saya? Padahal bentuk ikut campur dan membantu itu sama, hanya bagaimana cara kita menanggapi. Ini bisa saja terjadi kepada orang tua, Masya Allah. Suatu ketika ada orang bertanya, Buya gimana menghadapi orang tua yang suka ikut campur urusan keluarga saya? Ntar dulu. Ikut campur atau membantu? Dia bingung. Untuk membedakan antara ikut campur dengan bantu bingung. Karena menjadikan ikut campur, kalau mengatakan ikut campur, dia lagi gak enak hati. Kalau lagi enak hati mungkin mengatakan membantu. Berarti di saat mengatakan orang tuanya dianggap ikut campur, hatinya kotor kepada orang tuanya. Prasangka buruk, busuk, durhaka halus. Orang tuanya diprasangkai buruk. Membantu, orang tuanya membantu. Dan hari ini banyak orang mengatakan orang tua saya ikut campur. Oh tidak. Dia tidak rela engkau sengsara. Dia tidak rela engkau salah jalan. Sehingga beliau ingin membantu. Cuma dasar si anak-anak durhaka. Di saat dibantu oleh orang tuanya, justru malah menuduh orang tuanya ikut campur. Kenapa ikut campur keluargaku? Allah. Durhaka. Cuman halus. Bukan seperti tampak memukul. Mencaci juga tidak. Akan tapi lihat apa di balik ini. Tidak ada syukur kepada orang tua. Bukankah kita diperhatikan anishkurli? Bersyukur pada orang tua. Ini bahaya sekali ada orang semacam ini. Kemudian di saat ada dilarang oleh bapaknya, dilarang ibunya, dilarang suaminya, dilarang untuk melakukan satu hal. Padahal itu untuk kebaikan, dia mengatakan mengekangku. Apa-apaan tuh? Banyak aturan. Allah. Seorang anak merasa banyak aturan di rumah orang tuanya, ketahuilah dia paling jahatnya seorang anak.
Sebab tidak ada peraturan kecuali demi kebaikan anak. Dan peraturan ini disadari dan tidak disadari. Seorang ayah membuat peraturan bahasanya pintu jendela harus ditutup. Kenapa? Peraturan ini tolong, jendela kamar harus ditutup. Kenapa? Biar nyamuk nggak masuk. Demi Anda, anak kok. Kalau tidak ada peraturan gimana? Semua peraturan yang ditegakkan oleh orang tua di rumah kita adalah untuk kebaikan kita. Jangan keluar pada waktu tertentu, jangan hujan-hujanan, jangan ini. Termasuk lagi demam, jangan minum es. Loh, ini kan peraturan demi kebaikan Anda. Coba kalau ada orang bertanya, ngapain sih dilarang-larang? Perut saya, mulut saya, hidung saya, terserah. Loh, coba. Busuklah dia. Kotor dia. Ini banyak kejadian. Diingatkan malah marah, astagfirullahaladzim. Biarpun caranya salah, kalau Anda memahami tentang niatnya, hargai niatnya. Itu tandanya Anda mengerti makna syukur. Dan itu kebaikan pada diri Anda. Orang membantu Anda ternyata salah, tapi dia tidak membantu. Bukan untuk dicaci dan diolok. Apalagi kita marah-marah, tidak. Maka jika seseorang membantumu lalu, engkau anggap itu ikut campur, awas. Prasangka buruk. Apalagi itu orang tuamu, Masya Allah. Sehingga antara membantu dan ikut campur itu penilaian hati. Bentuknya sama. Orang tuamu datang ke rumahmu untuk membantu kebersihan rumah dan sebagainya, membantu. Bagi yang nggak senang ikut campur, ngapain rumahku tak atur-atur, rapi-rapian kan suka-suka aku. Nah ini kebusukan hati, makanya yang merasa bahwasanya orang tuanya ikut campur. Atau orang yang datang pada kita ikut campur, maka sesungguhnya itu kekotoran hati. Prasangka buruk yang membahayakan. Dan jika itu kejadian antara anak dengan orang tua, dan ini banyak sayangnya, Masya Allah. Seringkali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan. Ayahku terlalu banyak aturan di rumahku. Padahal ditanya, apa sih aturannya? Bingung dia menyebutkan. Saya tidak boleh pulang sebelum apa? Kita harus pulang ke rumah sebelum jam 12. Apa-apaan? Ya, jawabnya itu demi kebaikanmu dong. Peraturan itu demi kebaikan. Biarpun Anda nyewa hotel, nggak boleh Anda bawa petasan. Jangan mentang-mentang saya sudah nyewa hotel. Tidak ada aturannya dong. Semua hidup ada aturannya. Dimanapun hidup, bahkan di kalangan yang tidak beriman pun ada peraturannya. Rambu-rambu. Harus. Akan tapi lihat dasar si busuk hati, si kotor hati. Di saat dilarang oleh orang tuanya, katanya pengekangan. Saya tidak bisa berkembang, sempit. Oh tidak. Bangun prasangka burukmu kepada orang tuamu. Hati-hati. Jika engkau diingatkan oleh siapapun, jangan katakan mengekang. Apalagi kita marah dengan peringatan tersebut, ketahuilah itu bahasa kasih, bahasa cinta. Apalagi dari orang tua. Orang tua yang mengingatkan kita. Kita harus senang dong. Kalau belum ngasih hadiah, karena dia telah mengingatkan kita, bukan malah kita merasa dikekang. Lagi-lagi itu semuanya merasa dikekang, nggak diatur. Maksudnya apa? Sombong, nggak mau diingatkan. Sudah, aku udah benar, ngapain? Nggak usah diingatkan, saya sudah tahu kok. Allah, sombong. Durhaka halus kalau kepada orang tua. Inilah. Mari kita semua mencermati diri kita sendiri. Bagaimana di saat ada orang membantu kita, pandai mensyukuri atau tidak. Kalau ternyata kita dengan serta-merta mengatakan, duh ikut campur orang ini, maka sungguhnya kita dalam prasangka buruk. Dia ingin membantu kita. Kalau permasalahan tidak sesuai mungkin, tidak sesuai alat untuk yang dia membantu kepada kita, ternyata tidak sesuai, ya tinggal kita menyampaikan. Caranya bukan dengan itu, cara yang lain. Tapi dihargai dulu dong. Keinginan untuk bantu kita, tanda kalau kita mengerti bersyukur kepada manusia, man lam yusykurin nas lam yusykurillah. Yang tidak bisa terima kasih pada orang, tidak bisa terima kasih pada Allah. Kemudian di saat mengingatkan pun juga demikian, bagiannya kita biasakan menyambut peringatan siapapun, tanda ketawaduan kita. Adapun nanti masalah kita cocok, ntar dulu. Yang penting saya terima dulu, kemudian dia salah dalam mengingatkan, babnya nanti. Karena yang penting kalau orang ingin mengingatkan kita, dia punya tujuan mulia, tujuan istimewa. Karena sayang. Dalam masalah mengingatkan ini, Masya Allah, Imam Ghazali menggambarkan. Tolonglah pandang manfaatnya, jangan pandang caranya. Kalau engkau orang insyaf itu pandang manfaatnya. Sebagai gambaran, kalau ada satu orang yang
Lagi duduk-duduk, temanmu lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada kalajengking merambat di punggung, di baju yang di punggungnya, menempel di baju. Tentu di saat kalajengking berada di baju, dia tidak kerasa, bajunya jaket lagi. Tapi ternyata kalajengking itu mulai mendekat ke leher. Kalau sudah kalajengking kakinya menyentuh leher, pasti dia kaget. Dan di saat dia kaget, pasti menjulurkan tangannya ke belakang. Dan bersama kagetnya dia menjulurkan tangan ke belakang, kagetlah kalajengking, pasti disengat itu nanti. Coba. Maka Anda sebagai kawan baiknya bagi dia, di saat melihat kalajengking itu berjalan menuju ke leher kawan Anda, ternyata Anda dengan bergegas, dengan cepat mengambil sandal lalu dipukulkan, jedar begitu. Teman Anda memang kaget. Dan setelah kaget melihat ternyata ada kalajengking terkapar, mati. Dia kira-kira marah atau terima kasih? Kalau dia orang dungu lalu berkata, kenapa sih kamu kalau bunuh kalajengking seharusnya pelan-pelan begitu? Kalau pelan-pelan lehermu sudah disengat. Tapi dia paham kalau pelan-pelan malah nggak menyelamatkan. Sehingga dengan cara keras seperti itu mendadak. Sehingga insya Allah terima kasih engkau telah menyelamatkan saya. Bukan malah marah-marah. Kenapa sih kamu mukulnya coba pelan-pelan? Kan sakit saya. Lebih sakit disengat kalajengking. Nah, ternyata ini sebuah contoh saja bahwasanya kadang kita tidak bisa menerima kebenaran padahal sangat-sangat jelas kebenarannya. Sehingga biasakan. Di saat ada orang mengingatkan terima kasih. Biarpun caranya tidak baik. Ketahuilah bahwa karena dia telah memberikan kebaikan kepada kita. Mari kita baca kembali Mutiarah Hikmah yang ke-166 bunyinya. Jika seseorang membantumu lalu engkau anggap itu ikut campur atau mengingatkanmu lalu engkau anggap mengekangmu, sungguh engkau telah berada dalam kebusukan prasangka buruk yang membahayakan. Bahaya sekali dunia dan akhirat. Dan jika itu orang tuamu, jika ternyata yang membantumu, mengingatkanmu adalah orang tuamu, lalu engkau marah, engkau menuduh itu ikut campur, pengekangan, maka engkau berada dalam durhaka halus yang menyengsarakan. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan di saat diingatkan, kita mudah menerimanya. Dan semoga kita bisa mudah terima kasih pada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Agar tidak menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, murid-murid kita. Semuanya dijaga oleh Allah. Panjang umur, sehat afiat, dan husnul khatimah. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga.